الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة الله ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa Ramadan dan Syawal sudah kita tinggalkan, sehingga kita memasuki bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah yang pada umumnya orang menyebutnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di bulan ini untuk mendekatkan kita terhadap saudara-saudara kita. Artinya kita sambung lagi tali silaturahim, sebagaimana yang sudah diamanahkan pemerintah bahwa judul khutbah pada Jumat yang berbahagia ini yakni silaturahim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar kata silaturahim ini, banyak sekali di antara kita yang sedikit yang menyepelekan amal soleh yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, di mana manusia terlahir bukan sendirian, manusia terdidik menjadi makhluk sosial, tetapi manusia lebih pada umumnya tidak akan pernah lupa akan sosok orang yang melahirkan kita, sosok yang pernah membesarkan kita, maupun satu rumah, satu rumpun dalam keluarga. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kau sering menggunakan nama-nama mulianya. Lalu bersegeralah diri kalian untuk menyambung tali silaturahim. Menurut para ulama tafsir, salah satunya adalah Imam Abdurrahman, Syekh Abdurrahman bin Nasir, dalam tafsirnya As-Sa'ad, beliau mengomentari tentang firman Allah Subhanahu wa taala itu, kata takwa disandingkan dengan kata silaturahim menunjukkan bahwa adanya hubungan horizontal harus sejajar dengan hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang tidak disadari. Selama ini kita sholat, selama ini kita beribadah, lalu kita beribadah terus, tetapi kita lupa hubungan horizontal kita. Yang paling dekat dengan kita adalah orang tua dan kerabat-kerabat kita. Dan beliau juga menukilkan, begitu juga wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, begitu juga disandingkan dengan silaturahim, wajibnya seseorang itu menyambung silaturahim. Apa yang salah dalam hubungan kita? Ternyata hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita kadang-kadang sering menjenguk saudara-saudara kita yang jauh dan di sana, teman-teman kita, alumni kita, bahkan seprofesi kita kunjungin kemarin di bulan Syawal, tetapi kita lupa mengunjungi abang, kakak, adik, lebih-lebih terhadap orang-orang yang melahirkan kita. Ini yang sering
diingatkan di bulan Zulqa'dah sebagai seorang muslim yang baik. Jangan sampai di bulan Zulqa'dah ini ada orang yang menyimpan dendam, mengatakan sumpah serapah kepada kakak, abang dan adiknya. Jangan pernah kau injakkan kakimu di rumahku ini, karena berapa hutang kamu pinjam tak bayar-bayar. Bawalah hutang itu sampai mati. Kalimat-kalimat serapah pun diucapkan, sehingga adiknya, abangnya tak pernah lagi ke rumahnya, tak pernah lagi ketemu. Padahal dia ada sama-sama di Batam, ada sama-sama di kecamatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pantaslah sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Rasulullah, beritahukanlah kami amalan-amalan yang bisa mendekatkan diriku dan bisa memasukkan diriku kepada surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, mula-mula Nabi mengingatkan, sembahlah Allah dan janganlah kau menyekutukannya dengan apapun. Wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah. Dan Nabi melanjutkannya pesannya, yang bisa mendekatkan dirimu dan memasukkan dirimu ke dalam surga, tegakkanlah salat, lalu tunaikan zakat dan sedekahmu itu. Wa tasilur rahimah. Dan Nabi berpesan, yang bisa membuat dirimu dekat dan bisa memasukkan ke dalam surga, ujung-ujungnya adalah sambunglah tali silaturrahim. Ini pentingnya kita belajar dari hidup dan kehidupan. Ucapan yang pernah kita ucapkan kepada saudara kita, kita cabut kembali. Sering kami ditanya, Ustaz, siapa yang paling terbaik, memaafkan atau meminta maaf? Maka jawabannya saya adalah relatif. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk Quran surah Ali Imran, itu yang paling mulia adalah orang yang memberi maaf. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, adik-beradik, hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan, maka yang paling baik itu adalah orang yang pertama menjulurkan tangan, pertama mengunjungi rumah. Tak peduli dia itu punya salah sebesar apapun, tapi kalau kita ingat, kita tidak akan pernah masuk surga sebelum kita hubungan horizontal kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata kita, saya sudah haji ya Allah. Yang kata kita, saya sudah puasa ya Allah. Tapi ingat, amalanmu itu tergantung, karena ada hablum minallah wa hablum minan nas. Boro-boro kita ngurusin adik-beradik, kadang-kadang kita ngurusin sholat kita aja kadang-kadang belum begitu rapi. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang terganjal di pintu surga gara-gara ada silaturahim yang pernah kita putuskan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sih menyambung tali silaturahim itu? Maka Nabi Muhammad SAW berpesan, laisatil wasil bil mukafi. Bukan orang yang silaturahim itu adalah bukan orang yang membalas kunjungan, walakinal wasil, akan tetapi orang yang dianggap silaturahim itu adalah biqati'ir rahim, fal yasalaha fal wasalaha. Akan tetapi orang-orang yang menyambung tali silaturahim itu adalah orang yang pernah memutuskan tali silaturahim terhadapmu, lalu kamu mengunjungi rumahnya, menyapa dirinya. Itulah yang dianggap silaturahim. Seakan-akan memberi pesan kepada kita, kemarin Pak Imam datang ke rumah saya. Kita ngomong kepada istri, Dek, kapan kita ke rumah Pak Imam? Kalau itu adalah hal yang biasa, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah sesuatu yang hal biasa, membalas kunjungan. Tetapi tidak dikatakan silaturahim. Orang yang benar-benar silaturahim, yang menyambungkan hatinya kepada Allah dan ingin masuk ke dalam surga, adalah orang-orang yang pengen mengajak, menyelesaikan urusan persoalannya dengan mengunjunginya tanpa ada masalah. Maka jangan sampai, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita terbaring di dalam kuburan masih ada orang membicarakan kita.
Ini yang bahaya. Salah satu penyebab siksa kubur, salah satu penyebab orang-orang tidak tenang di alam kubur adalah kejelekannya, sifat perangainya selalu disebut-sebut padahal kita sudah meninggal. Salah satunya apa? Hutang. Salah satunya apa? Sikap perangai kita ini. Sama adik jahatnya, naudzubillah. Sama abang jahatnya, naudzubillah min dzalik. Maka orang-orang seperti ini akan terselesaikan nanti di pintu surga, belum bisa masuk karena harus diselesaikan. Maka sampai Nabi berpesan, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga qati'ur rahim, orang-orang yang memutus tali silaturahim waktu di dunia. Ayo kita introspeksi diri kita ini jamaah. Kita punya abang berapa? Kita punya adik berapa? Jangan jauh-jauh, di rumah kita dulu. Kita dulu dibesarkan oleh mak 6 saudara adik beradik. Manakah 6 saudara kita itu? Sudahkah kita menghubunginya? Bagaimana keadaannya? Bagaimana saat ini? Dia sudah meninggal atau tidak? Maka wajiblah kita, apalagi kemarin Syawal sudah keliling-keliling, katanya sampai di jembatan 6, katanya sampai ke Malaysia, katanya sampai kemana, ke ujung Batammu dikunjungin, tapi itu bukan saudaramu, itu temanmu, tapi orang tuamu, kakakmu, adikmu. Di manakah kau letakkan derajatnya itu dalam kehidupanmu? Ustaz, dia terlalu jahat. Itu bukan urusanmu, ada Allah yang maha membalas. Tugasmu adalah menyambung tali silaturahim. Ustaz, saya sudah minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Maka katakan sama dirinya, wahai abang, wahai kakak adik, saya sudah berusaha melanjutkan menjalankan perintah Allah, tapi cukuplah, mudah-mudahan engkau dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang tidak mau meminta maaf, orang yang tidak mau memberi maaf, itu lebih buruk daripada orang-orang yang buruk. Kita sudah minta maaf, lalu dia bilang, enak kali kamu minta maaf. Ada orang semacam itu lebih buruk daripada orang-orang yang buruk. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelumit khutbah singkat ini mengajarkan kepada kita untuk kita dilahirkan. Kita tidak minta dilahirkan oleh ibu yang cantik, tetapi kita dilahirkan oleh ibu yang salehah, yang memiliki keluarga yang besar. Maka sampai mati kita harus tetap ingat, dia itu adalah abangku. Gak bisa, gak ada mantan abang. Kalau mantan istri ada, mantan murid ada, tetapi kalau mantan abang, mantan adik tidak ada. Maka wajiblah kita bersilaturahim, paling minim menanyakan kabar, paling tidak memberikan salam, paling tidak mengunjungi rumahnya, agar kita terbebas dari salah satu di antara dosa-dosa besar. Maka kalau kita buka kitabnya, salah satu di antara orang-orang yang memiliki dosa besar tetapi dia tidak sadar adalah orang-orang yang berani memutuskan tali silaturahim terhadap saudaranya sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.